kita tahu bahwa ini sanksinya administratif, padahal sebenarnya di Undang-Undang 1 tahun 2014 ya tentang pengelolaan wilayah pesisir itu bisa dikenakan sanksi pidana sebenarnya gitu. Tapi kan selain juga merusak ekosistem laut, juga menyulitkan nelayan untuk mencari ikan, mata pencaharian mereka juga berkurang. ya memang permasalahan utama adalah semua aturan ini kan dipayungi oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang kemudian kita tahu bahwa ini sanksinya administratif, padahal sebenarnya di Undang-Undang 1 tahun 2014 ya tentang pengelolaan wilayah pesisir itu bisa dikenakan sanksi pidana sebenarnya gitu. Tapi ya sekali lagi Undang-Undang CK ini mematahkan sebenarnya. Permasalahan lainnya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian KKP ini punya posisi yang tegas sebenarnya untuk bagaimana kita akan mengelola lautnya. Artinya harus punya unsur kehati-hatian untuk menerbitkan PKKPRL karena banyak nih kasus-kasus yang serupa, contohnya di Pulau Pari gitu ya, di Manado Utara, ya kurang lebih sama. Nanti dorongannya itu semuanya dendanya administratif tuh. Artinya kan KKP harus hati-hati kalau mau mengeluarkan izin, jangan kemudian menjadi seperti apa ya, maklar izin lah, karena kita tahu ujung-ujungnya ini administratif gitu. Dan dalam itu sebenarnya harus ada hal yang lebih progresif. Kalau kami sih dari dulu memang tidak sepakat dengan Undang-Undang CK yang memang harus dicabut gitu. Dan laporan kami ke Bareskrim ini memang tidak menggunakan Undang-Undang CK, Undang-Undang 1 gitu, yang memang sanksi pidana harus tidak cuma administratif gitu. Oke, Anda melihat dengan hanya dikenakan denda administratif itu artinya kemudian tidak ada ketegasan dari pemerintah soal pembongkaran pagar laut ini, soal pagar laut ini, polemik pagar laut ini, dan hanya denda administratif begitu, tidak ada efek jera juga. Ya, bayangkan kalau kemudian taruhlah kita ya negara akan menerima apa ya, denda ini sekitar 700 juta gitu ya. Untuk pemulihan ekosistem pesisir itu butuh tahunan gitu. Bahkan kalau terumbu karang itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Belum lagi kalau kita hitung-hitung bagaimana pengeluaran ataupun masukan kawan-kawan gitu ya, yang hari ini tidak sebanding karena adanya pagar laut gitu. Belum lagi sebenarnya lebih kepada apa ya, bagaimana negara ini bisa terlihat di mata korporasi sih sebenarnya gitu. Punya nggak kekuatan gitu ya, bahwa kita memang ya negara gitu, nggak bisa kemudian seenaknya para pelaku penjahat lingkungan ini terus melakukan pengerusakan di pesisir dan kemudian dendanya cuma hanya sebatas administratif. Itu mudah sekali untuk kemudian pelepasan izin-izin di pesisir dan pulau-pulau kecil ini yang ujung-ujungnya ya semuanya akan ekosistemnya rusak gitu. Saya nggak mau Kak, ke depan ini kita akan melihat satu-satu ekosistem pesisir ini hilang hanya gara-gara proyek-proyek seperti ini gitu.